Hai, di sini aku ingin menjelasin tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pertama-tama, kenalin dulu. Namaku Tasya Dewi Herunisa. Aku dari Prodi Komputerisasi Akuntansi, Politeknik LP3I Jakarta, Kampus Keramat. Yang pertama, ada pengertian ketiga. Menurut filosofi Mangkunagara, keselamatan dan kesehatan kerja atau yang kita sebut K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Dan selanjutnya ada tujuan dan metode. Yang kedua, ada tujuan K3. Penerapan K3 memiliki 3 tujuan pelaksananya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Yang ketiga, ada metode K3. Metode Hazard Analysis. Job Hazard Analysis atau JHA adalah teknik yang berfokus pada tahapan pekerjaan sebagai cara untuk mengidentifikasi bahaya sebelum suatu kejadian yang tidak diinginkan muncul. Yang pertama adalah metode 5W1H. 5W1H disebut sebagai metode yang memuat pertanyaan yang digunakan sebagai dasar pengumpulan informasi atau pemecah masalah. Pertanyaan tersebut mencakup unsur what, who, when, where, why, dan who. Yang kedua, ada metode Fishbone. Analisis Fishbone atau Ishikawa adalah suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian dan kesenjangan yang ada. Selanjutnya ada kelebihan dari metode 5W1H. Kelebihan penyelesaian masalah dengan rumus 5W1H. Kekuatan formula 5W1H terletak pada 4 karakteristik utama. Yang pertama, sederhana. Tidak perlu pelatihan atau orang terakreditasi dalam menggunakan metode pengajuan pertanyaan 5W1H ini. Yang kedua, sistematis. Kunci keberhasilan dan metode ini sistematis. Polanya jelas dan runut. Yang ketiga, serbaguna. Formula ini serbaguna untuk bidang apapun dan masalah apapun. Dan yang keempat, komprehensif atau menyeluruh. Metode ini dapat digunakan untuk mendapatkan sudut pandang 360 derajat dari suatu masalah. Bisa melihat masalah dari semua sisi, sehingga solusi yang nanti akan dibuat adalah solusi yang menyeluruh. Selanjutnya, ada manfaat Fishbone Diagram. Yang pertama, membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah. Yang kedua, membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah. Yang ketiga, membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut. Yang keempat, mengidentifikasi tindakan bagaimana untuk menciptakan hasil yang diinginkan. Yang kelima, membahas isu secara lengkap dan rapi. Dan yang keenam, menghasilkan pemikiran baru. Selanjutnya, ada kelebihan Fishbone Diagram, yaitu dapat menjabarkan setiap masalah yang terjadi dan setiap orang yang terlibat di dalamnya. Dapat menyumbangkan saran yang mungkin menjadi penyebab masalah tersebut. Di samping itu, ada juga kekurangan dari Fishbone. Opinion based on tool dan didesain membatasi kemampuan tim atau pengguna secara visual dalam menjabarkan masalah yang menggunakan metode level Y yang dalam, kecuali bila kertas yang digunakan benar-benar besar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Dan selanjutnya ada perundang-undangan dalam K3. Yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban pengurus serta kewajiban dan hak pekerja. Yang kedua, ada Undang-Undang RI Nomor 23 Pasal 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Selanjutnya, kita masuk ke studi kasus kecelakaan di Piper Alpha. Berikut ini adalah kronologi peristiwa dari kecelakaan di Piper Alpha. Selanjutnya ada akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut.
jawaban dari studi case tersebut, kita menggunakan metode 5W1H. Yang pertama, what? Apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan? Penyebab terjadinya kecelakaan di Piper Alpha adalah karena kebocoran gas dari pompa yang belum selesai diperbaiki. Yang kedua, ada who. Siapa yang berada di lokasi kejadian? Siapa yang pertama kali menyebabkan kecelakaan? Yang berada di lokasi kejadian adalah pekerja, manajer, dan asisten. Dan yang pertama kali menyebabkan kecelakaan adalah seorang pekerja. Yang ketiga, ada when. Kapan terjadinya kecelakaan? Kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada pukul 6, waktu saat izin kerja close out atau diperpanjang. Yang keempat, ada where. Di mana lokasi kecelakaan itu terjadi? Lokasi kecelakaan tersebut terletak di Laut Utara, sekitar 110 km dari Aberdeen, Skotlandia. Yang kelima, ada why. Mengapa kecelakaan itu bisa terjadi di sana? Mengapa sang manajer tidak berani mengambil keputusan untuk menyetop produksi? Kecelakaan itu bisa terjadi karena adanya kebocoran gas dari pompa yang belum selesai diperbaiki, serta kurangnya komunikasi dari pihak pekerja dengan atasannya atau supervisor. Sang manajer tidak berani mengambil keputusan untuk menyetop produksi karena konsekuensi yang sangat amat mahal dari sisi produksi, dan ia harus menelpon atau menghubungi manajer onshore untuk mengkonfirmasi lebih dahulu. Mengapa bisa ada pekerja yang selamat dan pekerja yang meninggal? Karena sistem tanggap darurat tidak berfungsi dan sistem bawaan penyelamat pun tidak berfungsi. Untuk korban selamat, mereka bisa melarikan diri karena mengetahui kondisi sistem tanggap darurat tidak berfungsi. Sedangkan korban yang meninggal tidak mengetahui adanya kondisi tersebut dan juga tidak sempat menyelamatkan diri karena terperangkap di ruang tinggahnya. Yang terakhir ada how. Bagaimana awal mula terjadinya kecelakaan? Kejadian ini bermula karena seorang pekerja tidak melakukan komunikasi kepada supervisor saat menutup izin kerjanya. Padahal kerjanya masih belum selesai dan masih harus dilanjutkan besok. Karena itu, tidak ada yang menyadari sebuah permit untuk pekerjaan lainnya yang seharusnya dilakukan setelah pekerjaan pertama selesai, malah yang menyebabkan gas yang bertekanan bocor. Sekian penjelasan dari saya tentang K3, semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.